Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabiyyihi wa rasulihi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang masih menjaga keimanan kita, masih menjaga ketakwaan kita, masih menjaga keislaman kita, dan masih menjaga ketaatan kita. Siang menjelang sore hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang kiamat yang diimani. Kiamat yang diimani termasuk bagian dari akhirat yang diyakini. Jadi kalau tidak yakin kepada akhirat, tidak akan yakin kepada kiamat. Kalau tidak yakin kepada kiamat, tidak akan yakin bahwa alam semesta ini akan dihancurkan oleh Allah. Dan kalau kita tidak yakin bahwa alam semesta ini akan berakhir dengan dihancurkan semuanya Allah, maka tidak akan yakin dengan hari kebangkitan, di mana semua yang mati akan dihidupkan kembali oleh Allah SWT, ditidurkan di alam kubur, kemudian dibangunkan untuk kumpul di alam mahsyar. Dan kalau kita tidak percaya dengan hari kebangkitan, maka tidak akan percaya bahwa semua amal manusia, baik yang baik maupun yang buruk, akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Akan dihisab, kemudian akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Yang baik dibalas dengan sorga, sedangkan yang tidak baik dibalas dengan neraka. Wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Bukankah, kata Allah, manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jadi semua perilaku kita, ucapan kita, perbuatan kita, bahkan bisikan hati kita dicatat semuanya. Allah siapkan bumi sebagai CCTV, dan Allah tugaskan malaikat Raqib dan Atid untuk mengawasi dan mencatat perilaku kita. Bukan hanya di rumah saja, di kantor pun diawasi, di majelis ilmu pun diawasi. Kemudian yang selanjutnya, bahwa kiamat yang diimani itu pasti terjadinya. Dalam Al-Quran disebut Al-Waqi'ah. Ada surat tersendiri, namanya surat apa? Surat Al-Waqi'ah. Surat berapa? 56. Setelah surat Ar-Rahmah. Itu secara khusus menjelaskan kiamat itu pasti terjadi. Dan kiamat yang diyakini adalah kiamat yang benar adanya. bukan dusta, bukan bohong,
pasti terjadi, benar adanya. Dan Allah secara khusus menurunkan satu surat kepada Rasulullah SAW. Surat itu bernama Al-Haqqah. Al-Haqqah. Tentang hari kebangkitan, hari kehancuran, Allah turunkan satu surat tersendiri namanya Al-Qiyamah. Jadi berbicara tentang kiamat, semuanya lengkap disebutkan dalam Al-Quran. Tinggal kita mau nggak membacanya. Semakin banyak kita membacanya, maka semakin banyak tahu apa itu kiamat, bagaimana itu kiamat, dan untuk apa Allah adakan yang namanya kiamat. Semakin banyak kita membaca ayat-ayat Al-Quran, surat Al-Quran tentang kiamat, maka semakin yakin kiamat itu pasti terjadi dan benar adanya. Jadi sekali lagi, kiamat yang diimani itu bagian dari keyakinan seorang mukmin terhadap akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan mereka orang yang beriman dan bertakwa itu terhadap akhirat mereka yakin. Yakin itu percaya banget. Yakin itu iman banget. Tidak meragukannya, apalagi mengingkarinya. Itu surat Al-Baqarah ayat 4 ya. Ketika Allah menjelaskan tentang ciri orang yang bertakwa. Kemudian kiamat yang diimani adalah hari raya. Hari agung, hari besar, yaumun azim. Ya. Tidak ada hari seagung hari kiamat. Tidak ada hari seraya hari kiamat. Tidak ada hari sebesar hari kiamat. Kenapa? Karena semua manusia pada hari itu dikumpulkan menghadap Allah dalam posisi berdiri. Seperti ketika kita sedang sholat. Cuman sholat masih mending, ada ruku, ada sujudnya, ada duduknya. Walaupun 1 jam sholat nggak capek. Karena ada ruku, ada sujud, ada duduk. Tapi di hari raya kiamat, hari besar, hari agung, semuanya berdiri. Tidak boleh duduk. Apalagi sampai rebahan. Kenapa? Karena yang dihadapinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar. Dari mulai raja, dari mulai presiden, pejabat tinggi sampai rakyat, semuanya menghadap Allah. Dan ini Allah bertanya kepada para pedagang yang curang, para pebisnis yang curang. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu mengira bahwa semua mereka akan dibangkitkan? Jadi orang yang berperilaku curang, suka menipu, mencuri, memanipulasi dan lain sebagainya, itu sejatinya mereka tidak yakin dengan hari kebangkitan atau hari kiamat. Sebab kalau mereka yakin tidak akan curang. Kalau mereka yakin tidak akan menipu. Makanya Allah bertanya, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, dibangunkan dari alam kubur ketika sedang tidur panjang. Kalau di dunia tidurnya 24 jam dibagi 3, 8 jam itu. 8 jam buat kerja, 8 jam buat tidur, 8 jam buat keluarga. Tapi di alam kubur tidurnya sampai hari kiamat. Sampai malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua.
semua yang ada di alam kubur ya, dibangunkan, berdiri serentak serempak menuju satu tempat yang disebut alam mahsyar. Dan pada saat itu orang kafir menyesal dengan penyesalan yang tidak ada gunanya. Ya wailana mamba'asana min marqodinya. Duhai celaka kami, siapa yang telah membangunkan kami dari tempat tidur. Ya. Ibu yang tidak kenyang tidur sampai hari ini, tunggu sebentar lagi. Setelah dikubur di Budi Dharma itu dipersilahkan tidur sampai hari kiamat. Iya. Ya, sekarang Firaun sedang tidur. Ya. Namrud sedang tidur. Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Dan abu-abu yang lainnya itu sedang tidur. Nanti serempak serentak dalam sekejap mata ditiupkan sangkakala malaikat Israfil. Yang kedua langsung bangun berdiri tegak. Ya, berkumpul di alam mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Liyaumin azim, kata Allah, pada hari raya, hari agung, hari besar. Kapan itu? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari semua manusia berdiri menghadap Allah, Rabb semesta alam. Ya. Jadi semua manusia itu diciptakan oleh Allah. Semua manusia dijaga oleh Allah, diurus oleh Allah, diatur oleh Allah. Itulah namanya Rabbul Alamin, Rabbun Nas. Makanya manusia diperintah ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena manusia ciptaan Allah. Karena manusia dijaga oleh Allah. Karena manusia diurus oleh Allah. Karena manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti baca surat Al-Mutaffifin ayat 4-6 ya. Kemudian kiamat yang diimani adalah penayangan semua amal perbuatan manusia lewat CCTV Allah ya. Jadi dari dulu itu ya, Allah sudah bikin CCTV ya. Jadi semua gerak, tindak dan sikap manusia serta ucap manusia ada dalam rekaman itu. Ya. Di antaranya CCTV Allah itu adalah bumi di mana kita hidup di atasnya. Ya. Dan itu disebutkan di dalam surat Az-Zalzalah. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, di sana jelaskan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya ya. Jadi semua berita tentang manusia itu lengkap disampaikan oleh bumi ya. Jadi orang Kebantenan ya, orang kampung sawah, kampung tengah, orang Bojong, orang Gembong, semuanya tidak luput dari CCTV Allah yang bernama bumi itu ya. Bi anna rabbaka auhalaha, karena bumi melakukan itu atas perintah Allah ya. Jadi bumi itu tidak pernah maksiat kepada Allah. Salah satu tugas bumi adalah menumbuhkan semua yang ada di permukaannya ya. Dari dulu sampai sekarang semangka tetap ada, duren montong tetap ada, rambutan rapiah tetap ada, salak pondoh tetap ada. Kenapa? Karena bumi taat kepada Allah ya. Dari dulu terus saja ya. Ya. Itu. Jadi yang punya duit tinggal ke pasar induk cari banyak tuh ya. Petani tinggal nanam, mau nanam apa ya. Ya. Tapi ada tugas lain, yaitu merekam semua jejak langkah manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Ya. Jangan dikira itu. Ya. Kemudian yauma idzin
yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahu. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok. Jadi manusia itu nggak suka sendirian ya, ya. Ya, kalau manusia yang suka sendirian dipertanyakan manusia atau bukan? Iya, nggak pernah gaul gitu ya. Manusia itu senangnya berkelompok, Bu. Ya. Nah nanti keluar dari kubur dalam keadaan berkelompok untuk melakukan satu tujuan, ya. Untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Ya, balasannya itu diperlihatkan oleh Allah kepada semua manusia. Pas seperti pengumuman lulus ujian. Ya. Dari mulai SD, SMP, SMA sampai mahasiswa. Ya. Itu sama-sama ke satu tempat yang bernama papan pengumuman. Ngumpul di sana, berdesak-desakan, ya. Apakah termasuk orang yang celaka yang nantinya ditempatkan di neraka, atau termasuk orang yang bahagia yang nantinya ditempatkan di sorga, ya. Maka saat itu adalah saat yang mendebarkan, karena semua amal itu tidak ada yang luput, Bu, dari A sampai Z, ya. Dan itu akan dilihat langsung oleh manusia. Nah, kemudian fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Ada orang yang melihat, ya, amalnya itu, ya, berupa kebaikan, ya, sekecil apapun ada catatannya. Makanya jangan meremehkan amal. Sekecil apapun ada catatannya dan ada balasannya, ya. Gitu. Satu butir kurma, Bu, ya, nggak usah 1 kilo. Apalagi 1 karung. Kalau ibu ngambil 1 kurma, 1 butir, kemudian ibu kasihkan, ibu infakkan, ibu berikan kepada, ya, seseorang yang membutuhkannya, misalnya untuk takjil, untuk sahur, itu bisa menjaga dari api neraka. Itu cuma satu butir. Bayangkan kalau ibu, ya, ngasih kepada orang yang mau buka puasa, yang mau makan sahur 1 kilo, wah luar biasa tuh, ya. 1 butir aja tadi, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, akan dilihat, Bu, amal sekecil apapun berupa kebaikan. Sebaliknya, wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, kejahatan pun sekecil apapun akan diperlihatkan oleh Allah kepada manusia, dan manusia akan melihatnya dengan jelas, Bu. Dengan jelas. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam, ya. Cuman Allah ngasih tahu, ya. Gitu. Semua amal tidak ada yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai niat, Bu, dari mulai usaha sampai kemudian melaksanakannya, serta akibat yang ditimbulkan dari amal itu dicatat, Bu. Ya. Gitu. Kemudian kiamat yang diimani adalah penimbangan semua amal, ya. Semua amal akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini ilmu dan teknologi yang paling modern sekalipun belum bisa bikin timbangan amal, ya. Lihat. Nanti sholat ditimbang, ya, haji ditimbang, ngaji ditimbang, gitu. Pas ditimbang, oh ini banyakan tidurnya daripada enggaknya. Ini banyakan ngobrolnya daripada enggaknya, kan gitu. Gitu. Banyakan bengongnya daripada enggaknya. Ada timbangan. Nimbang untuk bengong ada, Bu. Ada timbangannya. Manusia belum bisa nimbang amal, ya. Paling bisa nimbang badan, ya. Nimbang badan bisa, tapi nimbang amal belum bisa. Tapi nanti ada alat yang disebut mizan, yang sengaja diciptakan oleh Allah dan dijadikan untuk menimbang amal dengan tepat dan akurat, tidak akan salah. Apa yang akan ditimbang? Pertama, amal kebaikan. Itu akan ditimbang, apakah berat atau ringan, ya. Fa amma man saqulat mawazinu
fa huwa fi isyatir radiyah. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dia akan dipuaskan hidupnya, ya, disenangkan hidupnya di sorga, ya. Jadi amal itu ditimbang, ya. Ada yang amal baiknya berat, tapi juga ada yang amal baiknya itu ringan. Ketika ditimbang ternyata kebaikannya itu ringan banget. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan adapun orang yang amal kebaikannya ringan ketika ditimbang, maka tempatnya adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Narun hamiyah. Api yang sangat panas sekali, ya. Kalau dingin maknyes, ya. Kalau panas maknyos. Kalau panas banget, bahasa Jawa nggak ada tuh ya. Panas banget, baru sampai ke panas. Nah kalau hamiyah itu tidak bisa diukur, ya, berapa panasnya itu. Maka bahasanya juga luar biasa, hamiyah, ya. Nanti bagi orang yang pelit, Bu, maka yang dipelitkannya itu akan dijadikan gosokan. Kemudian gosokan itu akan dipanaskan di atas api neraka jahanam. Menggunakan kata yuhma atau tuhma, dipanaskan sampai sepanas-panasnya. Setelah itu digosokkan ke keningnya, digosokkan ke lambungnya, digosokkan ke punggungnya. Jadi ada gosokan yang sangat panas sekali, ya. Saya pernah itu, ya, pas nyender di belakang ada gosokan. Sini Bu, tuh sampai sekarang masih hitam, Bu. Nah, udah 1 tahun lebih, Bu. Itu panasnya tuh berhari-hari, ya. Nggak bisa tidur, Bu. Padahal itu gosokan, ya, yang dicolokkan ke listrik. Ini gosokan dipanaskan di atas api neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Itu bagi yang pelit, yang tidak mau zakat, tidak mau infak, tidak mau sedekah, ya. Kemudian yang ketiga, ya, ada amal kebaikan yang tidak ditimbang. Jadi ada amal kebaikan yang berat ketika ditimbang, ada amal kebaikan yang ringan ketika ditimbang, ada amal kebaikan yang tidak ditimbang. Siapa? Orang, ya, yang paling rugi dalam beramal. Dia suka beramal, Bu. Dia beramal, ya. Pokoknya dia kebaikannya itu luar biasa. Tapi ternyata tidak ditimbang. Inilah amal yang paling rugi. Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakan Muhammad, apakah kalian ingin aku kasih tahu siapa orang yang amalnya paling rugi? Ya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Orang yang di dunianya sesat, ya, tidak mau, ya, menggunakan petunjuk dari Allah, ya, tidak mau berpedomankan Al-Quran, tidak mau berpedomankan As-Sunnah, tidak mau mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Itulah orang yang sesat. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah, tapi tidak merasa dirinya itu sesat, malah dirinya itu telah melakukan kebaikan, ya. Merasa dia ibadah kepada Allahnya itu luar biasa, ya. Amal solehnya itu luar biasa, padahal menurut Allah dialah orang yang amalnya paling rugi. Beramal tapi kebaikannya tidak ditimbang, langsung dicemplungin ke neraka. Itu nyesal yang luar biasa. Maka hanya hati-hati dalam beramal.
Amal itu harus berdasarkan ilmu. Orang yang berilmu, ilmunya diamalkan, ya, dia akan mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Ada orang yang berilmu tapi ilmunya tidak diamalkan, itulah orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Ada orang yang beramal tapi amalnya tidak berilmu, amalnya tidak berdasarkan ilmu. Kenapa? Nggak mau ngaji, nggak mau tahu tentang ilmu yang berkaitan dengan amal atau amal yang harus berdasarkan ilmu. Ya. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Itulah orang-orang yang tidak beriman, kufur kepada ayat-ayat Rabb mereka, kufur kepada kitab Allah, kufur kepada Al-Quran. Waliqa'ih, dalam waktu yang sama dia juga tidak percaya bahwa manusia itu akan dipertemukan dengan Allah. Hari di mana manusia bertemu dengan Allah. Ya. Kalau kita ketika sedang sholat, ya, kita yakin kita sedang bertemu dengan Allah. Ya. Tapi nanti mah kita akan bertemu dengan Allah. Ya. Akan bertemu dengan Allah. Tapi ada orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada hari kiamat. Di antaranya hari bertemu dengan Allah. Maka orang yang seperti itu fahabitot a'maluhum, ya, amalnya itu, ya, Allah sebutkan sia-sia, ya, tidak ada pahalanya amalnya itu, ya. Kenapa? Karena kufur, ya. Makanya selalu dalam Al-Quran itu innalladzina amanu wa amilus sholihat, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, ya, atau orang yang beramal soleh dan dia beriman. Iman harus membuahkan amal soleh. Amal soleh harus dilandasi dengan keimanan. Kalau tidak, fahabitot a'maluhum. Ya, tidak percaya kepada Al-Quran, kemudian tidak percaya dengan hari kiamat. Amal baiknya sia-sia, tidak ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, kata Allah, ya. Maka di sini jelaskan, ya, bahwa, ya, kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Tidak ditimbang, langsung aja dicemplungin ke neraka. Makanya kata Allah, dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Karena amal baiknya tidak dinilai, tidak ditimbang, balasan buat mereka adalah neraka jahanam. Karena mereka kufur kepada ayat-ayatku, kufur kepada rasul-rasulku, dan dalam waktu yang sama mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Jadi rasul dipermainkan, ya. Al-Quran dipermainkan, diperolok-olok, ya. Itulah ciri orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, ya. Kalau tidak beriman kepada hari kiamat, sholat kita, ya, zakat kita, saum kita, haji kita, ngaji kita, sedekah kita, dan lain sebagainya, itu sia-sia, tidak ada nilainya, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, bahwa kiamat yang diimani adalah keputusan dan ketetapan Allah atas nasib akhir manusia, ya. Di dalam surat Al-Waqiah, manusia itu nanti dibagi menjadi 3 golongan. Ada ashabul maimanah, ada ashabul masy'amah, ada as-sabiqun, ya, itu ada 3, ya. Ada juga, ya, di sini jelaskan dalam surat Hud, ya, bahwa manusia, ya, oleh Allah akan dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar. Pertama, syaqiyun, orang yang celaka. Yang kedua, sa'idun, orang yang bahagia, ya. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnihi. Jadi ada suatu hari di mana manusia nggak bisa berbicara, ya. Manusia nggak bisa ngomong. Jadi benar-benar sepi, sunyi,
tidak ada satu patah kata pun yang keluar. Saking takutnya, Bu. Ya. Bi'ilni, kecuali dengan izin Allah. Ya. Jadi betul-betul itu hari yang hening, hari yang sunyi. Ya. Faminhum, maka di antara mereka syaqiyun, ada orang yang celaka, nasibnya celaka. Wa sa'idun, dan ada pula orang yang nasibnya bahagia. Jadi yang pertama sengsara di neraka. Fa ammal ladzina syaqau fa fin nari lahum fiha zafir wa syahid. Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik napas dengan merintih. Ya. Ini orang yang sengsara ditempatkan di neraka yang full api dan full asam. Makanya tinggal di tempat itu bikin napas sesek, Bu. Dan seseknya itu bikin sakit. Merintih ketika menarik napas dan merintih, menjerit ketika mengeluarkan napas. Kenapa? Sudah panas dikepung asap. Bisa kita bayangkan, Bu, bagaimana nasib orang yang sengsara di neraka. Dan itu bukan sehari dua hari, Bu. Khalidina fiha, kekal di dalamnya itu. Madamatis samawati wal ardh, selama langit dan bumi. Illa masya'a rabbuk, kecuali Allah menghendaki lebih lama daripada itu. Ya. Ibu dikasih sesak napas 24 jam, gimana, Bu? Dikasih sesak napas 1 jam aja, Bu. Ya. Tapi ini sesak napasnya itu bukan sembarang sesak napas. Tapi sesak napasnya itu disebabkan menghirup asam api neraka yang hitam pekat. Dan itu lamanya madamatis samawati wal ardh, selama langit dan bumi. Bukan sejam 2 jam, bukan setahun 2 tahun. Ya. Makanya gunakan waktu yang cuma sebentar di dunia ini untuk taat ibadah kepada Allah. Jangan bosan menuntut ilmu. Cuman sebentar, Bu. Ya. Saya aja sekarang November sudah 60 tahun. Kalau dikasih umur seperti Nabi 63 tahun, berarti tinggal 3 tahun lagi. Ya. Ya. 3 tahun lagi masih kebagian pemilu nggak, Bu? Iya, Bu. Ya. Ya. Kemudian fa'alun lima yurid. Allah tuh maha kuasa melakukan apa yang Dia kehendaki. Ya. Di dunia hidup cuma sebentar, tapi di neraka hidupnya seumur langit dan bumi. Lama atau sebentar, Bu? Lama banget. Kalau dihitung dengan matematik, ada yang 1 harinya 1000 tahun. Ada yang 1 harinya 50.000 tahun. Ada yang 1 harinya seumur langit dan bumi. Ada yang 1 harinya semau Allah. Ya. Bisa lebih lama daripada itu. Ya. Kemudian yang kedua, Bu, nasib manusia pada hari kiamat itu bahagia di surga. Ya. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Dan adapun orang yang bahagia, Allah tempatkan di surga, kekal di dalamnya, madamatis samawati wal ardh illa masya'a rabbuk, seumur langit dan bumi kecuali Allah menghendaki lain. Coba, Bu, sehari di surga dengan sehari di neraka, lamaan mana, Bu? Ya? Lamaan di neraka, Bu. Ya. Ibu sehari di rumah dengan sehari di masjid, lamaan mana, Bu? Ya. 5 jam arisan dengan 1 jam ngaji, lamaan mana, Bu? Iya. 2 jam ngobrol dengan 1 jam baca Quran, lamaan mana, Bu? Iya. Gitu. Jadi kalau berbuat baik itu terasa lama, Bu, ya. Tapi kalau berbuat tidak baik terasa sebentar, Bu. Ngomongin orang lain tanpa judul lama, Bu. Tapi ngaji pakai judul belum 1 jam kaki udah pindah berapa kali, Bu.
berkali-kali. Ya. Apa ghair majdud kata Allah. Ya, yang namanya sorga itu adalah karunia Allah yang tidak ada putusnya, Bu. Di dunia rambutan ada musimnya, Bu ya. Nah, sekarang musim rambutan enggak? Enggak, Bu. Ya. Musim duren. Iya. Tapi di sana ya tidak ada musimnya dan tidak ada buah-buahan yang dilarang. Ya. Kalau di dunia masih ada yang dilarang, gitu kan? Wanita hamil tidak boleh makan buah apa, Bu? Nanas katanya, betul. Ya, orang yang kolesterol tidak boleh makan buah duren. Di sana mah tidak ada musimnya dan tidak ada larangannya, tidak ada pantangannya. Ya, itulah ya bagian daripada hari kiamat yang wajib diimani. Ya. Silakan, Bu, ada yang ingin ditanyakan?